Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atau Dirjen Minerga Kementerian ISDM mengungkapkan bahwa warga negara asing Cina diam-diam melakukan kegiatan pertambangan biji emas tanpa izin di lokasi wilayah izin usaha pertambangan atau IUP di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Akibat kegiatan tambang ilegal tersebut, Indonesia mengalami kerugian dari hilangnya cadangan emas dan perak hingga ratusan kilogram. Hingga kini, sejumlah tersangka dalam kasus tambang ilegal tersebut telah ditetapkan, termasuk WNA Cina. Sebelumnya, Direktorat Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ISDM, Sunindya Suryo Herdadi, menyebutkan bahwa hal itu dilakukan oleh WNA Cina berinisial YH beserta komplotannya dengan membuat lubang hasil pertambangan ilegal mencapai 1.648,3 meter. Dirjen Minerba kini sedang menyelidiki terowongan pada lokasi tambang emas tersebut, sehingga pihaknya belum bisa membeberkan berapa banyak konsentrat yang sudah dilakukan oleh YH dan kelompokannya yang sudah dijadikan tersangka. Temuan sementara lubang tambang ilegal itu terletak pada WIUP yang saat ini belum memiliki persetujuan RKAB untuk produksi 2024 hingga 2026. Sunindya mengungkapkan kronologi dan modus yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan aksinya dengan memanfaatkan lubang tambang atau tunnel pada wilayah tambang yang berizin yang seharusnya dilakukan pemeliharaan, namun justru dimanfaatkan penambangannya secara ilegal. Dengan temuan penambangan ilegal tersebut, Sunindya mengungkapkan bahwa tersangka dinyatakan melakukan penambangan tanpa izin. Adapun ditemukan pada penambangan ilegal tersebut seperti alat ketok atau labeling, saringan emas, cetakan emas, dan induction smelting. Tidak hanya itu, ditemukan pula alat berat seperti lower loader dan dump truck listrik. Setelah dilakukan pengukuran oleh surveyor yang kompeten, ditemukan kemajuan lubang tambang dengan total panjang 1.648,3 meter dengan volume 4.467,2 meter kubik. Sunindya mengklaim bahwa saat ini penyelidikan masih memperhitungkan berapa potensi kerugian negara dari kegiatan penambangan ilegal tersebut. Pada malam hari ini seperti yang disampaikan sebagai pembukaan oleh Pak Karoklik, kami di Dirjen Minerba ingin menyampaikan kepada publik bahwa kami baru saja melakukan kegiatan proses penegakan hukum yang lokusnya berada di Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Ketapang. Bisa lanjut. Sesuai dengan tugas dari atau lingkup tugas dari penyidik pegawai negeri sipil di Dirjen Minerba, dalam hal ini kegiatan bersama dengan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri. Jadi sesuai dengan dasar hukum yang dinaungi oleh Undang-Undang 8 tahun 81 tentang KUHP pasal 6 ayat 1 huruf A dan B, kemudian Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP pasal 7 ayat 2, dan juga Undang-Undang nomor 8 1981 tentang KUHP pasal 107 ayat 1, dan juga Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, termasuk Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2012 tentang tata cara pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Modus operandi yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik PNS Minerba, ya, yang didampingi oleh Korwas PPNS Bareskrim Polri, kegiatan diawali dengan kegiatan wasmalitrik, yaitu pengawasan, pengamatan, kemudian penelitian serta pemeriksaan. Ditemukan adanya aktivitas tanpa izin yang terjadi di tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh tersangka inisial YH, yang bersangkutan merupakan warga negara RRT atau Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian modus yang digunakan dalam tindak pidana ini adalah memanfaatkan lubang tambang dalam, ya, atau tunnel yang saat ini statusnya masih dalam pemeliharaan dan tidak memiliki izin operasi produksi. Sehingga dengan alasan kegiatan pemeliharaan dan perawatan tersebut, pada kegiatan yang ada di tambang bawah tanah tersebut, mereka melaksanakan kegiatan produksi, yaitu pengambilan biji.